kulit jaketnya. Nah, itu ada juga bursa Cikajang. Kita sekarang mau ke Selat Cikajang Borfurus. macet ya. Hari ini hari Minggu, tapi mungkin ada macet lagi ya. Ibu, kita mau kemana ini? Naik kapal Bosphorus, Pak. Ya. Oh, silakan, hati-hati. Halo, Pak. Semangat ya. Udah langsung naik kapal, Pak. Kita sedang berada di Istanbul, Turki. Mau naik kapal jalan-jalan di Selat Borfurus. Selat di antara benua Asia dan benua Eropa. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Kita mulai Bosphorus Tour. Kita sekarang di Tanduk Emas. Ini bukan sungai. Ini lagi Bapak Ibu laut. Laut Selat Marmara ya itu ya. Kita bilang Selat Marmara. tanduk emas, berbentuk mirip tanduk dan pagi warnanya mirip emas, karena itu tanduk emas. Tanduk emas, warnanya mirip emas. Saya akan menunjukkan yang basic-basic yang bersejarah Bapak Ibu. Itu ada. Yang belakang itu ada bendera pimpinan tinggi, belakang itu ada masjid namanya Epoi Pelansari. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW kuburan sana. Nama asli Halid bin Zaid. Dia vefat di Konstantinopolis. Pada zaman Bizantium Muaviye, dia sampai di sini ya. Kita sekarang benua Eropa. Kiri kanan semuanya Eropa Bapak Ibu. Oh, kita Yang ada sekarang bangunan yang merah Bapak Ibu itu sekolah. bangunan yang Sekolah merah itu untuk sekolah. yang Kristen, anak-anak yang Kristen ya. Dari situ semuanya kita bilang balat. Pada zaman Osmanlı orang Kristen Jewish semuanya tinggal di sana ya. Yang ada bendera bawah itu dan bangunan itu juga bangunan merah yang ada dua minare. Itu Masjid Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Setelah itu Bapak Ibu ada dua minare lagi yang warnanya kuning, itu universitas. Belakang itu dua minare Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Kuburan Sultan Fatih juga sana di atas ya. Demikian dan itu melewati jembatan, kolong jembatan. 528. Sekarang itu museum. Ini jembatan Atatürk. Jembatan Apatik. Keren. Diikat. Diikat. Oh, itu nggak diikat sih. Biasa diikat. Dikasih anak. Pak ini Pak. Kasih ikatan. Jembatannya ada dua. Sulaiman. Ini masjid Distrik Sultan Sulaiman yang terkenal Sultan Sulaiman. Hürrem Sultan. Kuburan Sultan Sulaiman sana juga Bapak Ibu. Oke, terlihat di depan kita adalah jembatan yang sebelah depan ini metro, di belakang. Lumayan panjang, ini ada sekitar 100 meter.
pagi Ibu. Kita sedang berada di Selat Bosporus. Ya, pertemuan benua Asia dan benua Eropa. Nalan Valide Sultan Dolmabahçe. Belakang itu Bapak Ibu ada football stadium Beşiktaş. Ya ini ya, yang sebelah kiri warnanya hitam dan putih itu sepak bola stadium Beşiktaş. Tim yang terbaik di Türkiye. Beşiktaşlıyız, Beşiktaşlı, lay 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 lay. Mirip itu. Bapak Ibu, Sultan Ini adalah benua Eropa. Sultanat tinggal di Istana Dolmabahçe. Sebelah kiri Anda bisa lihat Istana Dolmabahçe. Ini Dibangun oleh benua Sultan Asia. Abdülmecid pada zaman 1856. Oh ini. Itu punya 290 kamar. Sendiri ya. Gaya Eropa itu. Barok, rokoko, hampir. Dan semuanya di Istana Dolmabahçe. Ini adalah benua Eropa. Lagi. Sekarang itu hotel Bapak Ibu. Satu malam di hotel ini sudah $1,000 kita $1.000 US. orang yang terkenal sampai ke sini ya. Istana Cerahan. Yaitu ada hotel lagi cantik di yang punya 1.000 kamar itu, yang besar, yang dan itu mahal juga. Balik keseluruhan lagi Bapak Ibu. Nah, ini kita di Dan Anda bisa Eropa. lihat rumah-rumah yang warna-warni. Telepon lagi ya. Eropa, kita mau ke benua Kita Asia. balik dari sini. Jalan tadi foto itu, fotonya. Enggak foto itu Pak. Udah nanti aku share. Anda bisa ambil foto jembatan ini, jembatan Bosporus. Ini jembatan Bosporus namanya. Di mana kita? Kemana kita? Oh, judul YouTube-nya kemana kita? Indonesia. Jalan makin Yang Eropa tadi, yang di sana. Mungkin bisa kita lihat perbedaan arsitekturnya ya. Ini benua Asia. Kalau di Eropa agak klasik-klasik. Sembari kita menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah anjuran Bapak Ibu ketika kita sedang berwisata alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, bagaimana kita hendaknya yang perlu dilakukan ketika sedang wisata halal, wisata alam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Ketahuilah sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian di dalam silih bergantinya malam dan siang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas Bapak Ibu? Orang-orang yang cerdas di sini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berfikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdiri, dia duduk, dia tidur. Itulah orang yang cerdas. Kemudian juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
orang cerdas itu juga adalah orang yang berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu poin yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selain kita senang-senang, selain kita foto ya, mengambil momen-momen yang bagus, kita juga hendaknya berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ciptaan Allah, hanya Allah yang menciptakan ini. Karena tatkala kita berpikir bahwasanya ini adalah ciptaan Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin yang ingin kami sampaikan tatkala kita sedang berwisata alam ya. Karena insya Allah di Turki ini kita akan berwisata alam terus ya. Dan juga akan dijelaskan beberapa sejarah juga tentang Turki nanti oleh lokal guide-nya ya, Pak Jihan, tentang bagaimana nanti ke Bursa ya, di sana adalah ibu kota Turki dahulu ya, sebelum dipindahkan ke Istanbul. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana kisah-kisah tentang sejarahnya, karena kita perlu mengenal sejarah, terlebih sejarah yang berkaitan tentang Islam ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, kita perlu mengenal sejarah agar kita tidak mati di dalam jiwa kita ya. Karena terkadang kita ini tidak menghargai perjuangan para sesepuh kita karena kita tidak tahu sejarahnya. Padahal dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man la yashkurin nas la yashkuruhullah. Barang siapa yang tidak bersyukur, tidak pandai menghargai usaha orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tanda syukur kita. Bagaimana kita akan menghargai pahlawan kita ketika kita tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kita akan menghargai pejuang-pejuang muslim ketika kita tidak tahu sejarahnya? Sehingga kita perlu untuk mengetahui sejarah tersebut. Dan insya Allah untuk di Turki ini akan dijelaskan oleh Pak Jihan ya. Kalau saya ya mungkin sedikit-sedikit saja ya. Jadi tadi saya sempat bertanya ya, ada beberapa kuburan juga. Jadi Konstantinopel ini atau Istanbul ini sebenarnya sudah pernah ingin diserang atau ditaklukkan dari masa sahabat Nabi ya. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi juga yang pernah ke sini, bahkan kuburnya juga ada di sini, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari ya. Abu Musa al-Ash'ari adalah salah satu pasukan muslim yang pertama menyerang Konstantinopel. Mengapa Abu Musa al-Ash'ari sangat ingin sekali untuk menyerang Konstantinopel? Karena Nabi SAW pernah bersabda berkaitan tentang amir atau panglima yang terbaik ya, yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah panglima yang mampu untuk menaklukkan Konstantinopel. Sehingga dari golongan sahabat sampai Muhammad Al-Fatih, mereka semua banyak yang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel ya. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari pernah ke sana, kemudian beberapa generasi selanjutnya, sampai akhirnya Konstantinopel ini ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang mana saat itu Muhammad Al-Fatih kira-kira umurnya berapa Bapak Ibu ketika menaklukkan Konstantinopel? 23 ya. Sekarang remaja 23 tahun sudah bisa apa ya? Lulus kuliah ya. Masih jadi beban orang tua ya. Di masa itu 23 tahun sudah mampu memimpin tentara dan menaklukkan Konstantinopel, yang mana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa ni'mal amiru amiruha wa khairul jaishuha ya, sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Sehingga yang masih muda-muda, semoga kita jangan sampai semangatnya kendor ya, tetap berusaha untuk berjuang, terlebih memperjuangkan Islam dengan kebaikan dan keahlian masing-masing ya. Kalau ada yang mampu untuk di dalam hal dunia, dia bisa lakukan demi agamanya. Yang bisa belajar agama juga bisa melakukannya. Kita udah sampai lagi di kereta.
Nggak pakai ciuman. 800.000 pakai ciuman. Kalau di Indonesia mah gratis. Astagfirullahaladzim. Urusan kita keliling Selat Forus berapa jam Pak Ustadz? 1 jam. 1 jam. Sekarang kita mau melanjutkan ke bursa. Tidak terasa 1 jam. Gimana Ibu kesannya? Enak. Kalau Keren. demi kebaikan dicicik, demi keselamatan. Hati-hati. Alhamdulillah kita bawa kenangan. Sebuah album. Hati-hati Bu. Atau Mbak. Aduh. Oke, sekarang kita ke bursa Best Letter and Farm. Katanya sih produk jaket dari domba yang terbaik di Turki. Mari kita lihat. Wah, memang ternyata jaketnya keren-keren tuh. Apalagi orangnya keren. Keren.